Halo Healthies, lebih dari 270 juta penduduk Indonesia perlu mendapatkan pelayanan kesehatan primer berkualitas. Hal tersebut harus ditunjang oleh unit penyedia pelayanan kesehatan primer dengan fasilitas dan SDM yang terstandarisasi, sehingga 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk terpantau secara berkala. Sebagai wujud dari pilar pertama transformasi sistem kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menentukan 3 fokus integrasi pelayanan kesehatan primer. Pertama, siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Integrasi pelayanan kesehatan primer memberikan standarisasi layanan sesuai dengan siklus hidup. Dalam hal ini, setiap orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas. Kedua, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan tingkat dusun. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat promosi, pencegahan, serta resiliensi terhadap pandemi. Integrasi pelayanan kesehatan primer merestrukturisasi jaringan dan jejaring pelayanan kesehatan primer menjadi lebih terintegrasi, mulai dari puskesmas di tingkat kecamatan, puskesmas pembantu atau pustu di tingkat desa dan kelurahan, posyandu di tingkat dusun, hingga kunjungan rumah ke masyarakat. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau kelurahan, serta kunjungan rumah. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan dilakukan oleh puskesmas. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi 4 klaster. Klaster 1 adalah manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia produktif dan lanjut usia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, serta lintas klaster. Dalam pelaksanaannya, petugas di klaster 1 mengkoordinir manajemen dan ketatausahaan. Petugas klaster 2 dan 3 akan memberikan pelayanan yang komprehensif melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif, serta penanggulangan penularan penyakit dengan surveillance dan pengawasan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh petugas klaster 4. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di Pustu yang merupakan unit kesehatan di tingkat desa atau kelurahan yang memberikan pelayanan kesehatan dan mengkoordinir pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Pelayanan yang diberikan memiliki standar yang sesuai dengan siklus hidup, terdiri dari screening, edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan point of care test atau POCT, perencanaan desa, pendampingan posyandu, kunjungan rumah, hingga pemantauan wilayah setempat atau PWS. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari perencanaan desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, manajemen kader posyandu, kunjungan rumah, dan pemantauan wilayah setempat. Kegiatan tersebut dilakukan secara terencana dan dilakukan evaluasi setiap minggunya. Integrasi pelayanan kesehatan primer di posyandu dilakukan penataan dari posyandu berbasis program menjadi posyandu yang terintegrasi. Layanan tersebut menyasar ibu hamil, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia. Posyandu menyelenggarakan hari buka layanan minimal 1 kali sebulan dengan 5 langkah layanan yang dilakukan oleh kader dan didampingi tenaga kesehatan. Langkah pertama, sasaran akan mendaftar menggunakan register posyandu manual atau elektronik. Langkah kedua, petugas di posyandu akan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, lingkar lengan atas atau lingkar perut untuk memantau status gizi sasaran. Langkah ketiga, petugas posyandu akan memploting hasil penimbangan dan pengukuran sasaran bayi dan balita pada KMS, kurva tinggi badan di buku kesehatan ibu dan anak, atau menghitung indeks massa tubuh bagi sasaran remaja, usia produktif, dan lansia pada register pemeriksaan individu. Langkah keempat,
Petugas akan memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, vitamin A pada sasaran balita, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita berat badan kurang, pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, screening gula darah pada usia produktif dan lansia. Hasil pelayanan dicatat pada register pemeriksaan individu, sasaran dapat memberikan rujukan jika diperlukan. Dan langkah kelima, petugas akan memberikan penyuluhan sesuai kebutuhan sasaran media penyuluhan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Setelah dilaksanakan kegiatan Hari Buka Posyandu, Kader melakukan pemantauan wilayah setempat dalam koordinasi Pustu Desa atau Kelurahan, melakukan kunjungan rumah atau keluarga di wilayah Posyandu. Kunjungan rumah atau keluarga bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak mengakses pelayanan kesehatan atau missing services, ketidakpatuhan dalam pengobatan atau non-compliance, dan tanda bahaya atau danger sign, serta memberikan edukasi kepada keluarga atau anggota keluarga. Hasil kunjungan rumah akan dievaluasi bersama tenaga kesehatan dan kader di Pustu seminggu sekali. Dan jika ditemukan masalah kesehatan pada keluarga atau anggota keluarga, akan segera ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di Pustu. Laporan hasil kunjungan rumah akan disampaikan ke Puskesmas. Dalam melakukan pemantauan wilayah setempat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan platform integrasi data kesehatan yang bernama Satu Sehat. Inovasi ini dapat mengintegrasikan dan menyajikan berbagai macam data kesehatan, serta menjadi penghubung antara data kesehatan pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait dunia kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan portal edukasi publik yang dapat diakses melalui website resmi ayosehat.kemkes.go.id. Dalam platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan lengkap sesuai kelompok usia, mulai dari informasi kesehatan bayi, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lansia. Dan sebagai komitmen untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan chatbot WhatsApp yang dapat diakses melalui website ayosehat.kemenkes.go.id. Lewat transformasi ini, masyarakat dapat memilih topik informasi dan edukasi kesehatan secara lengkap, resmi, dan terverifikasi, mulai dari informasi asupan gizi hingga imunisasi. Transformasi digital yang dihadirkan Kementerian Kesehatan mampu memberikan edukasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Demikianlah integrasi pelayanan kesehatan primer dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas. Mari laksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salam sehat.